kasih kembali bertemu dengan saya di acara Ngopi Sore yang sebagaimana sudah disampaikan pada edisi yang lalu. Video ini akan menjadi sebuah pengajaran yang akan disampaikan kepada jemaat untuk bersama-sama belajar tentang gereja. Dan hari ini saya tidak sendirian lagi tentunya, masih bersama Pak Untung, Pak Pendeta Andreas Untung, yang akan membantu kita untuk mendalami topik yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami kondisi gereja saat ini. Selamat sore Pak Untung. Selamat sore. Itu ya. Juga masih panas. Ya. Nah, sore ini kita ingin berbicara tentang perihal gereja. Mengingat bahwa secara umum sebenarnya gereja itu punya panggilan di segala masa, dan gereja selalu harus menyesuaikan diri di dalam setiap kondisi yang ada tantangan gereja. Dan hal ini di saat seperti ini saya kira ini menjadi kondisi yang luar biasa untuk gereja dalam berupaya untuk menyesuaikan diri, termasuk memikirkan hal-hal yang menjadi panggilannya untuk secara optimal bisa melakukan pelayanan. Nah, pertama Pak Untung, saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Pak Untung tentang tadi yang sudah saya katakan. Apakah benar gereja memang harus selalu merespon keadaan secara relevan? Wah, itu dia Mas. Menurut Alkitab ya ini, dari panggilannya kan Alkitab. Gereja itu harus senantiasa mengaktualisasi diri. Kalau memang itu tugas panggilannya kan, kamu dipanggil ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Teologi ini orang gambarnya rasanya rapat enak ya. Nah ini lumayan ini dikasih garam sedikit sama itu. Ini akan selalu relevan. Jadi oleh karena itu dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bukan hanya gereja yang bisa, mestinya apa, tapi seharusnya memang gereja harus berteologi, harus berkiprah, harus mengambil peran di dalam segala konteks kehidupan. Ya, memang kalau kita amati dalam perjalanan sejarah kan selalu begitu nih. Dari masa ke masa bahwa gereja akhirnya harus memikirkan langkah-langkah strategi, harus memikirkan banyak hal yang menjadi tugas panggilannya, sembari juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Zaman dulu saya ingat gereja nggak pusing dengan komputer, tetapi ternyata di zaman mulai berkembang gereja mulai mikir komputer, mulai mikir LCD. Nah sekarang konteksnya adalah sebelum bencana COVID ini kita bicarakan, tetapi saya masih ingin mendalami topik ini. Ketika gereja agak apatis terhadap teknologi semula. Wah, Nah, ini menjadi persoalan ketika dulu, ya kita masih tenang-tenang saja ketika pemerintah mulai menggetolkan gerakan 4.0. Nah kali ini dan sekarang sudah 5.0 loh. Kita dipaksa untuk masuk ke dalam dunia teknologi. Nah, itu menarik. Saya ingat ya, dulu tidak pernah mengenal HP, tidak mengenal komputer, bahkan waktu kita nulis skripsi itu kan masih tak itu 11 ya, karena 11 jari itu. Jadi, bahkan di gereja kita di Tanjung Priok ini, saya ingat persis pertama kali kita menggunakan komputer itu masuk zamannya Pak Kartiko, pakai WordStar ya waktu itu ya, maksudnya jadi istilahnya ya, Wanggo WordStar. Itu sudah nongkrong komputer itu di gereja, di kantor Solo. Tapi saya nggak pernah nyentuh. Nah orang itu program WordStar. Lalu ya apa namanya, lama-lamaan memang suka tidak suka ya. Suka tidak suka. Gereja itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga yang tadinya nggak suka pakai komputer, manual aja, malah nulis,
Itu pemberian dari pastor. Waktu kami tugas di sinode, pegawai sinode ya bukan pegawai anggota komisi, tapi pegang HP itu sesuatu yang aneh gitu. Ada perasaan wong kudu nih wong gaya lebih HP sederhana saja, nggak usah pakai HP gitu. Tapi suka tidak suka sekali dia kalau kita ingin hadir di tengah-tengah dunia, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Bukan kita harus menjadi sama dengan dunia, enggak, tetapi kita justru harus menggarami dunia. Itu persoalan. Jadi kalau kita tidak tahu sayur dunia itu sayur apa gitu ya, bagaimana kita mau bisa garami gitu, gak bisa pikiran gitu kan harus tahu. Tapi ada persoalan ketika kita harus bertransisi, merubah cara berpikir paradigma, katakanlah dari yang dulunya konvensional ke yang serba digital seperti sekarang. Saya ingat bahwa dulu mungkin sampai sekarang masih diterapkan di banyak gereja katekisasi atau Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan. Dan barang konvensional Alkitab yang berbentuk buku itu memang generasi yang lalu ini menjadi barang yang sangat sakral gitu ya. Dan sekarang generasi itu mungkin generasi saya sudah sangat berlainan. Nah, ini menjadi persoalan bagi gereja atau tidak? Awalnya menjadi persoalan, Mas. Bahkan kita ingat ya, ada kasus ini, tapi bukan di GKJ. Pendeta, karena dia sudah modern, dia kan bawa persiapannya pakai tag. Nah, ketika maju di depan bar, majelisnya, majelis yang manut-manut saja kan, misalkan bukan Alkitab, tapi tag. Jadi masalah. Nah, kemudian menyadari pengalaman-pengalaman itu, ada beberapa model cara berkata bagaimana mensosialisasikan supaya umat juga tidak kaget, tetapi juga lama-kelamaan bisa memahami. Menggunakan juk-juk yang simple, tapi ya mudah-mudahan itu bermanfaat. Misalnya HP suci, aduh ya yang istilah yang sering saya pakai ya, HP suci. Ya nggak ada HP suci, apalagi kalau isinya ini macam-macam buah-buahan, ya nggak ada HP suci. Tapi maksudnya adalah Alkitab yang ada di dalam hati. Ya, Alkitab. Sehingga simbol-simbol yang lama masih bisa digunakan dan harus tetap juga kita hormati, misalnya gitu ya. Setiap simbol kan ada masanya ya. Oh gitu ya. Oh waduh. Oh malah lucu nih Mas. Di gereja tertentu itu ya. Oh itu prosesnya kalau kitab itu sama bingung. Majelisnya wah itu. Wah, ya Allah, saya bilang, ya apa-apa. Kita harus menghormati juga bagaimana cara orang lain mengekspresikan ini. Tapi sesungguhnya yang dipakai untuk khotbah kan ini. Itu mau digeletakkan. Kemudian yang dipakai untuk khotbah ini. Karena lebih simpel. Sekarang perhatikan, lucu lagi nih. Karena Adi Yuswa itu, saya kalau ketemu Adi Yuswa. Sekarang malah menarik. Adi Yuswa itu lebih suka baca Alkitab yang ini daripada Alkitab yang itu. Lah nek nopo kok ngangge kitab itu. Lah iki luwih cetha. Artinya apa? Artinya tidak usah dipaksakan. Cepat atau lambat orang harus menyesuaikan. Termasuk juga dengan teknologi. Menggunakan teknologi misalnya untuk kepentingan live streaming. Sebenarnya kesadaran itu di gereja kita di sini sudah lama sekali, sehingga dibentuk yang namanya komisi Pokja multimedia. Masalahnya mungkin ya keterbatasan gereja untuk bisa memfasilitasi perangkat, sehingga anak-anak muda yang sebenarnya punya interest untuk mengembangkan multimedia itu dia butuh sarana. Ini gereja reneh. Nah kalau dia sendiri punya, dia akan bawa ke gereja untuk dipergunakan. Tapi sarana yang dipunya kan juga dipakai untuk kerja, dipakai untuk keluarga. Jadi yang nggak mungkin tinggal di gereja kan. Jadi ini sebenarnya yang harus mengalami transformasi. Harusnya gereja sebagai lembaga memang. Gereja sebagai lembaga dalam ini misalnya majelis ya.
majelis, ya komisi, ya pokjanya harus menginstall ulang. Nah, ini kan ini Windows, oh mas, Windows Start itu ya. Harus diinstal Windows yang lebih bagus ya, 2003 kemudian jadi sekarang 2010 udah gimana? Windows 10 ya. Ya, yang saya lihat memang kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menghindari gelombang teknologi yang memang ini menjadi konteks hidup kita saat ini. Jadi contoh Alkitab, ya kalau memang teknologi membantu kan sebenarnya secara fungsional kenapa tidak? Iya. Hanya memang masalahnya adalah peran cara berpikir tentang simbol tadi. Ini saya rasa menjadi persoalan yang serius. Ketika di Alkitab yang tadinya bentuknya konvensional itu sangat sakral, lalu transisi pada handphone kan orang lalu mulai berpikir, oh yang itu kan firmannya. Betul. Nah, bagaimana dengan gereja? Kemarin mungkin beberapa minggu ini kita sudah bereksperimen tentang menyelenggarakan ibadah yang tidak langsung tidak langsung dalam interaksi komunal. Yang mau kita tarik itu kan yang penting persekutuannya. Nah, sekarang ini menjadi tantangan bahwa bagaimana bersekutu kendati tidak bisa selalu berinteraksi secara konkret dalam sentuhan, dalam tatap muka dan sebagainya. Ini menjadi persoalan ya. Iya, jadi persekutuan itu sebenarnya haruslah lahir batin. Artinya community komunitas gereja kalau tidak ada pertemuan lahirnya perjumpaan langsung kita juga akan kehilangannya, sebab ada banyak hal yang tidak kita temukan dalam perjumpaan virtual. Perjumpaan virtual empati, emosi, rasa, pokoknya mulai orang kan khawatir, nanti kalau ke depan misalnya orang pada nggak ke gereja, lebih baik kebaktian streaming ke rumah, uang gerejanya enggak. Saya tidak terlalu pesimis. Ini prinsip survival keberlangsungan berlanjutan hidup itu. Jadi dialektika, kemampuan untuk berdialektika. Satu, kita butuh perjumpaan physically. Ya. Tapi dalam kondisi seperti ini kan nggak mungkin ya. Ya mungkin aja yang kita lakukan. Tapi jangan sampai tidak ada perjumpaan physically. Nah, perjumpaan virtual itu ternyata cukup menolong. Dan kita melihat kan respon mana. Wong mereka juga ngerti kok kenapa kita memilih pendekatan ini. Daripada kau nonton. Apa itu transisi tadi ya? Transisi baik simbolik maupun secara psikologis ini kan menjadi persoalan yang sangat serius. Karena benar kekhawatirannya tadi begitu. Ini kan sekarang kita dalam konteks krisis bencana yang memaksa kita untuk akhirnya kita memakai cara itu. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau nanti sudah tidak krisis? Beberapa orang kan khawatir sekali dengan ini. Apakah lalu makna gereja akan berubah? Atau malah justru lebih fundamental, apakah identitas keberadaan gereja akan juga berubah? Saya tidak terlalu pesimis seperti itu. Justru saya melihat pertama ini nanti akan terjadi ketika kita sudah bebas dari wabah COVID, karena kerinduan bersekutu sangat besar ya sebenarnya. Pasti gereja tidak akan ditinggalkan umat. Bahkan mereka kumpul rame-rame malah nggak perlu bacaan kan gitu loh. Nggak perlu bacaan. Di sini kita melihat pembelajaran yang luar biasa. Momentum ini momentum yang baik, bahwa ternyata pertemuan-pertemuan di gereja itu, entah itu pertemuan ibadah, entah itu rapat-rapat, entah itu ukur, entah itu latihan gendeng, entah itu apa saja, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Nah,
virtual itu justru kita mampu menjangkau warga gereja, tidak harus warga gereja kita sendiri, bahkan warga gereja sendiri yang ancol, orang sini Klaten, Mas Rudi, orang sini mana-mana itu, mereka ternyata ikut ibadah. Nah ini dia. Nah itu datanya majelis luar biasa. Peserta perjamuan kudus pada bulan-bulan biasanya itu kan paling cuma 400, 450. Lah serang kemarin itu kalau dihitung ya, totally gitu ya, baik yang menyiapkan sendiri maupun yang diantar itu ada anggota dari gereja itu sampai 600 lebih. Ya maksudnya datanya penjaringan ya 600 lebih. Artinya apa? Ada komunitas yang selama ini tak terjangkau dengan pendekatan, dengan metode berkumpul yang konvensional itu. Jadi ini momentum pembelajaran luar biasa. Jadi refleksinya, oh iya, ternyata kerinduan berjumpa dengan Tuhan, kerinduan berjumpa dengan sesama, sebenarnya bisa difasilitasi dengan teknologi juga. Nah, entah suatu saat ya, kalau bisa khotbah virtual sekaligus juga menyapa jemaat yang di rumah gitu kan ya, elok itu, entah tapi itu akan sampai menurut saya. Enggak khawatir Mas ya. Iya. Karena apa? Memang arahnya akan ke sana. Arahnya akan ke sana. Ketika cara berkomunikasi kita berubah, cara berinteraksi kita berubah, indikasinya itu pasti akan memaksa kita berubah secara berpikir maupun spiritualitas juga. Nah, pertanyaan kemudian adalah apa gereja perlu mengantisipasi semacam ini? Kendali kita begitu yakin bahwa ya praktek gereja akan selalu berkembang secara arti positif, tetapi apakah ya memang apakah gereja masih harus bisa mengantisipasi supaya momentum positif ini bisa tetap terjaga? Nah itu dia. Nah ini kan PR juga. Ya, betul. Harusnya gereja itu justru berpikir antisipatif. Selama ini yang terjadi kan bukan antisipatif, tapi lebih kepada reaktif. Walau ada sesuatu masalah baru mikir, baru bereaksi. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih progresif, gitu ya, tugas gereja kok memberitakan Injil, kan gitu ya. Kalau berpikir progresif kayak gitu, kan begitu. Kita harus serahkan maju di depan termasuk juga dengan cara-cara metode-metode yang dipakai untuk ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya mari sekarang kita mengubah cara berpikir kita supaya bisa, ini orang manajemen bilangnya gini, pelayanan itu bisa efektif, efisien, tapi akuntabel. 3 poin, efektif, efisien, akuntabel. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus berpikir, evaluasi sekarang, mana yang tidak efektif. Dana bisa dialihkan untuk pekerjaan yang lebih efektif. Jadi, apa yang ya perlengkapilah gereja itu dengan fasilitas yang ya maaf ya kalau kita mau terus terangnya gitu, perlengkapilah. Siapa yang harus pilih? Ya pengambil kebijakan lah, termasuk saya maksud saya gitu. Tapi kan gereja ini bukan punya pendeta kan, pendeta kan nggak boleh jadi buas gitu, harus ngomong kabeh. Tapi dalam leadership itu gereja itu kan ada majelis, ada komisi, ada kelompok kerja, ada kebutuhan dari kelompok kerja, ada dipertimbangkan oleh komisi dan majelis. Tapi artinya apa ini? Harus ada kemampuan untuk mendeskripsikan ulang. Saya bilang tadi istilahnya, mari kita upgrade. Upgrade, termasuk sistem bergerejanya misalnya. Termasuk sistem gerejanya. Nanti juga termasuk strukturnya yang perlu. Bicara nih. Mosok, kan gereja harus hidup dalam segala situasi.
tentang tujuan, orientasi ke depan terhadap tugas panggilan ya, mewartakan Injil. Tetapi ada sisi di mana pemeliharaan dalam hal struktur, dalam hal perangkat, dalam hal instrumen yang memang harus bisa menunjang ke tujuan itu. Artinya ada dua hal yang harus dipikirkan gereja. Secara tujuan mungkin tidak ada masalah ya, kita tahu harus mewartakan Injil dalam kondisi apapun. Dan jemaat ngerti dan semangatnya juga ada. Iya, tapi persoalan instrumen yang lebih sistematik di sini. Kita punya sistem GKJ punya tata gereja, GKJ punya cara bergereja, GKJ punya koridor, aturan-aturan yang harus diikuti dalam gereja. Apakah fleksibilitas itu masih mungkin? Nah, ini persoalan. Kemarin baru ngobrol juga sama saya. Jadi gini persoalan. Dalam keadaan biasa dan dalam konteks masyarakat yang tradisional itu kan gawean sing do nyambut royokan Mas. Ya. Gotong royong ya modelnya, ya itu bagus. Dalam konteks tertentu memang harus begitu. Atau dalam konteks teori kepemimpinan menggunakan pendekatan partisipatif itu sesuatu yang makin banyak orang yang terlibat melakukan pekerjaan makin baik. Nah itu kan. Tapi tata gereja kita yang terbaru 2015 justru berpikirnya tidak hanya sebatas itu. Dunia ini tidak selamanya podo aja terus upama jangan ambet dino ki ora mau makan jangan bobor terus ya. Ada waktu di mana bahkan untuk beli bayam aja orang nggak berani kan, nggak boleh keluar kan ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau gereja ya, kalau perusahaan ya, ada waktu di mana menggunakan teknologi atau menggunakan sumber daya manusia orang sebanyak-banyak. Tapi ada waktu di mana perusahaan harus bisa hidup dengan prinsip tadi efektif, efisien, akuntabel, tidak bohong. Karena dengan gereja. Nah kalau dengan metode konvensional seperti ini, dalam kondisi seperti ini misalnya, banyak orang itu tidak produktif malah. Ya kita harus berani membuat terobosan, kompatan. Prinsipnya sederhana. Siapa decision maker untuk mengambil kebijakan, mengubah bukan mengubah tapi mengambil keputusan yang dasar supaya hakikat fungsi dan tujuan bergereja itu jalan. Majelis ya kan? Nah, dulu desain majelis itu perwakilan dari kelompok-kelompok sehingga jadi okeh wonge. Itu kan sebenarnya pendekatannya gimana? Pendekatan praktis supaya gampang menggunakan pendadaran supaya tapi substansinya apakah itu bukan. Begitu saya jadi penatua, meskipun saya dari kelompok Ancol misalnya gitu ya, saya adalah penatua African Tanjung Priok ya. Itu kan artinya apa? Kalau memang majelis itu tidak harus banyak orang, karena makin banyak orang makin belajar yang gawe kayak gitu ya. Pada level ini decision maker, pada level top manager kalau itu perusahaan tidak perlu banyak-banyak. Tapi orang-orang yang memang punya kapasitas kompetensi, punya concern pelayanan yang tinggi, teruji juga bahwa ini orang-orang yang memang dari antara jemaat itu punya semangat pelayanan yang baik. Orang-orang seperti yang punya kemampuan mengambil keputusan, berpikir strategis, berpikir sistematik, mereka bisa toh dipilih oleh jemaat. Tidak perlu banyak-banyak. Loh, terus bagaimana Pak kelompok-kelompok majelis ini? Bisa juga mereka tetap dalam posisi masing-masing, dia bisa memperkuat. Yang penting pelayanan di kelompok tetap bisa. Sebab kekuatannya ada di sini kan, bukan di atasnya. Sehingga tetap saja bisa jalan. Ada pikiran misalnya, oke,
fungsi pemerintah gitu. Kan raja, nabi dan imam. Raja sing tukang perintah, nabi sing tukang ngarahke, penasihat gitu ya. Terus imame sing ngaturke disusul gitu kan, ya, mengelola pelayanan kasih. Ini kan penatua pendeta diaken gitu kan. Diaken apa perwakilan dari kelompok-kelompok. Ini di Mas Anies bagus juga. Diaken apa kelompok-kelompok. Nah, pendeta yang memang aneh itu ya suwe kan. Nah, penatua ini yang memerintah ini tidak harus dari perwakilan kelompok. Bisa ya. Komposisinya seperti apa? Komposisi ini kalau sekarang majelis ada 23, guljoran ada yang sampai 100 mas. Bayangkan rapat majelis wong 100 itu orang mumet ya. Sudah DPR. Mungkin cukup. Gusti rolas kok. Wong rolas nyambut gawe iso sak jagat ya kan. Nah, bisa kayak gitu. Diakennya perwakilan kelompok. Diaken itu bekerja sama dibantu oleh pengurus aktivitas. Wah itu well. Artinya apa? Struktur itu ini teori dasar untuk penyusunan tata gereja yang baru. Struktur organisasi bahkan tata gereja itu sendiri adalah alat. Gereja tidak boleh mengabdi kepada alat, tapi alat itulah yang harus mengabdi kepada gereja supaya mencapai tujuannya. Nah itu prinsip pikiran itu yang mestinya dipahami oleh semua orang, sehingga kalaupun terjadi perubahan organisasi nih, ya rasa kaget, biasa saja gitu kan. Justru itu kan, supaya tadi dalam situasi yang berbeda, gereja tetap bisa bergerak. Aku yakin itu, aku yakin bisa. Saya melihat ada 3 unsur penting berarti ya yang tadi kita bicara. Pertama, tujuan dari gereja sendiri yang menjadi sasaran pekerjaan gereja. Kedua, instrumennya, alatnya yang dipakai untuk mengerjakan tujuan itu. Dan sekarang ada faktor yang ketiga, siapa yang mengerjakan? Nah, artinya begini, tujuannya sudah jelas. Sudah mengatakan nggak baik, tatanannya sudah jelas, apa yang harus dikerjakan sebenarnya sudah jelas. Kita menerangkan yang namanya sistem gereja, majelis, pokja, PAK dan sebagainya kita sebut sebagai perangkat untuk mencapai tujuan. Permasalahan yang ketiga, sumber daya manusia yang mengerjakan. Jangan-jangan nanti kalau misalkan kita tahu ladang itu harusnya dipacul, instrumennya ada pacul tapi orangnya nggak bisa pakai pacul. Nah, iya, ini. Jadi ini problem sumber daya ya sebenarnya, problem sumber daya. Alatnya ada, tapi sumber dayanya nggak mumpuni, ya memang agak susah. Sebenarnya kalau kita gereja-gereja di perkotaan, bukan hanya di Jakarta, saya melihat teman-teman di semua orang, apalagi di Jogja gitu ya. Di Jogja, di daerah-daerah di mana banyak orang-orang muda, banyak mahasiswa bahkan, itu sumber daya berlimpah. Bagaimana Pak dengan kita di Jakarta? Di Jakarta itu, kalau kita melihat petanya sebenarnya ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan sampai ke sekarang perbatasan ke Bekasi, ke sana SDM berlimpah. Jadi resources manusia dan juga sumber daya lain itu di wilayah-wilayah ini sebenarnya cukup kuat. Tetapi yang menjadi lemah adalah ketika paradigma berpikir gereja itu masih terkungkung pada paradigma lama. Sudah bicara tentang pastoral transformatif, tetapi pastoral transformatif itu apa? Orang dilakoni, ampun, oh ya, ini perlu proses pembelajaran yang lebih panjang lagi. Bagaimana Pak dengan kita di Priok? Gini, saya yakin sebenarnya SDM kita di Priok ini ada. Anak-anak muda ya banyak. Cuma yang unik di Priok itu adalah mungkin orang berpikir
Priok itu kan kesannya kota di mana ada orang-orang yang pemberani gitu ya. Jagoan. Dulu ketika saya mau masuk Priok juga gitu pikiran. Wah, ini menarik ini Priok. Karena apa? Itu persepsi dan sebenarnya dari segi potensi sumber daya kita ada anak-anak muda. Memang tidak sebesar kalau anak-anak muda cukup besar, tapi katakanlah itu para pengusaha muda atau itu agak lebih banyak di daerah-daerah tengah, selatan atau ke pinggiran. Nah, jadi tapi potensi anak-anak mudanya banyak dan kelebihannya di sini adalah pejuang. Orang Priok itu sudah terbiasa hidup dalam kondisi bahaya. Jadi spirit untuk berjuang itu luar biasa menurut saya. Itu satu modalnya ya, SDM kita. Artinya apa? Semangat untuk pelayanan. Kalau generasi muda ini dipercaya ya, dan generasi muda itu ditolong untuk memahami secara keseluruhan gitu. Iki loh tugas kita semuanya gitu. Anda dipanggil oleh majelis, oleh gereja supaya mengambil bagian dalam pekerjaan ini bidang ada. Kami orang tua nyuwun sewu wis manut lho, misalnya gitu ya. Apa sih Pak butuh yang kita upayakan bersama? Saya kok optimis ya. Kata kuncinya adalah generasi muda. Sudah sekarang kita lihat. Perusahaan-perusahaan itu mana ada itu middle manager ke atas orang berusia 60 tahun. Enak. Top leader mereka itu orang-orang di usia 35, 40. Mengapa? Karena mereka lah generasi yang mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau kita gereja mau ke sana, logikanya ya sederhana ya. Anak-anak muda. Cuma persoalannya kita itu kadang-kadang ragu. Aku cari cilik iso. Nah itu terutama culture ya, culture. Wiki opo, wiki yoko, ya gitu loh. Atau anak muda jaga belum berpengalaman. Berikan kepercayaan pada anak muda. Tolong mereka dikasih bingkainya saja. Arahnya kemana bingkai kerjanya ini coba lakukan. Tapi memang ada persoalan sih kalau saya melihat bahwa saya sebagai anak muda katakanlah saya melihat persoalan yang serius dari anak muda itu sebenarnya bukan pada potensi, bukan pada skill, bukan pada kemampuan kognitif kecerdasan, tetapi knowledge, pengetahuan tentang kebijaksanaan. Inilah yang saya rasa juga tidak bisa diabaikan. Yeah. Mungkin ini juga saya nggak tahu deh, apakah mungkin ini juga menjadi kekhawatiran para orang tua bahwa ya si nom itu energinya masih luar biasa, masih muda itu semangatnya masih yang luar biasa, tapi persoalan knowledge pada kebijaksanaan, cara berpikir yang lebih holistik, yang lebih toleran dan sebagainya itu. Iya. Nah, justru di situ tadi yang saya bilang kelemahan kita ya. Kelemahan kita adalah kalau tadi saya menggunakan kata memberikan kepercayaan, tetapi di balik kata itu sebenarnya adalah apa? Memberi ruang kepada anak-anak muda ini untuk apa namanya? Untuk mengalami transformasi, tapi arti transformasi berpikir gerejawi. Sebab frame budayanya anak muda di GKJ itu kan dianggap burung pengalaman. Beri ruang ya, untuk mengalami transformasi. Transformasi itu apa? Ya pengalaman itu sendiri sebuah media untuk transformasi. Tapi pembelajaran kepada mereka untuk ngerti, untuk mengerti jane gereja itu apa. Nah, kelemahan lain ya memang anak-anak muda zaman sekarang suruh baca buku kan mungkin juga nggak mungkin yang mau tata gereja
berpikir tata gerejanya. Yang dibutuhkan kan sebenarnya sekarang ini bukan bagaimana pasal-pasal dalam aturan gereja itu, tetapi prinsip dasarnya apa? Itu. Kalau kami disuruh menggunakan spirit yang melatar belakangi sebuah keputusan, sebuah pasal itu apa? Transformasi itu bersumber dari cara berpikir itu. Jadi itu sebabnya tata gereja bisa terus berubah dinamis ya, tetapi spiritnya yang tidak akan berubah. Modal kita suci. Ya. Nah, kalau anak-anak muda diberi kesempatan atau bahasa lebih lugasnya, kalau anak-anak muda mau. Ini kalau anak-anak muda mau belajar memahami yang sangat hal-hal yang sangat mendasar tentang apa itu gereja, bagaimana seharusnya arah dan tujuan gereja, bagaimana kebijakan prinsip majelisnya, gitu kan? Operasionalnya mereka berjalan sendiri. Tapi penting untuk tahu kemana kebijakan prinsipnya apa. Nilai dasar. Betul, nilai dasar yang diperjuangkan apa. Ya, di bagian ini memang perlu saya garis bawahi bahwa memang inilah tujuan video ini dibuat, karena ini sebenarnya ingin mengajak kita untuk memikirkan peran kita di dalam gereja. Bahwa gereja itu bukan cuma Pak Pendeta, bukan cuma majelis, bukan cuma komisi, bukan cuma pegawai kantor yang ada di gereja, tetapi gereja ini ya kita semua yang bisa punya potensi untuk terlibat. Maka kata-kata ini sebagai undangan. Nah, ini kata kita yang berbicara kepada yang ada di rumah dengan yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ya kali ini gereja harus dipikirkan sebagai sebuah keterlibatan bersama. Maka kadang-kala anak-anak muda atau generasi-generasi yang lebih muda itu kan bekah-bekuh ketika mau gereja kan ragu-ragunya, masih kalah pamor sama yang tua-tua, masih kalah kekuasaannya sama yang tua-tua. Nah, kali ini kita menegaskan bahwa kita punya potensi yang sama dan bahkan bisa lebih besar sejauh kita mau belajar tentang nilai-nilai dan dasar yang memang menjadi fondasi bangunan dari gereja itu. Nah, mungkin terakhir Pak, tadi masalah gereja itu ada, kalau saya boleh simpulkan ada 4 tadi sudah. 1, tujuan jelas. 2, perangkat struktur jelas. 3, SDM sumber daya manusianya, dan 4 adalah knowledge-nya. Nah, apakah mungkin kali ini ketika dalam kondisi krisis atau dalam kondisi keterbatasan ini, ketika ada orang yang ingin ambil bagian dan ketika orang ingin belajar, apakah gereja sewaktu-waktu siap untuk memberi ruang? Pertanyaan menarik. Itu pertanyaan menarik. Jadi kalau Mas itu melihat struktur ya, struktur bergereja kita yang menggunakan pendekatan fungsional itu kan buah dari kajian, berangkat dari nilai-nilai dasar kitab suci, pokok kefajaran, kemudian bagaimana nilai-nilai itu bisa diaktualisasikan menggunakan perangkat yang lebih efektif, efisien. Maka kita hanya punya 3 komisi. Lalu dibuatlah apa yang disebut pokja atau kelompok kerja. Tahun 2005 kali atau 2008 ini saya diminta bicara sama DPS. Apa sih Pak bedanya pokja dengan komisi ini? Ya beda loh, bilang gitu. Ini soal pendekatan. Jadi komisi itu sesuatu yang sifatnya kalau di gereja ya permanen. Jadi orang atau warga kalau sudah ditunjuk jadi komisi A, gitu ya, komisi kesel misalnya gitu ya, 3 tahun dia Harus sesuai masa jabatan. Ya, 2 tahun ya 2 tahun itu. Jadi orang pelaku kalau didikasi ya tetap 2 tahun gitu. Kok
Pokja itu pikiran saya sebenarnya Jakarta itu mobilitas warga tinggi. Jadi Pokja itu kelompok kerja orang yang mau bekerja melayani Tuhan. Gereja kan, ya betul, gereja itu kan orang ya, orangnya yang punya semangat untuk melayani. Dan ini terbukti di sini ya. Nah, bagaimana ini bisa diberi ruang? Nah, jadi Pokja itu tidak harus. Nah, jadi kalau jadi pengurus uduro tahun. Ya, kalau memang dia punya tugas yang lain, keluar kota atau dia lagi punya baby atau apa sih harus orang apa dia digantikan oleh yang lain. Yang penting kelompok kerja itu tetap bekerja itu. Jadi kelompok kerja itu sangat fleksibel, sangat cair. Nah, jadi kalau ada warga tadi pertanyaan gitu ya, kalau ada orang dalam situasi seperti ini yang terpanggil untuk mengambil bagian, harusnya struktur kita itu sudah sangat memadai. Nah, masalahnya adalah dalam desain struktur yang kita pakai, Pokja sendiri sebenarnya juga boleh berubah-ubah. Misalnya tahun ini karena kondisi masyarakat buat adik dibutuhkan, misalnya Pokja nasi murah. Waktu itu Pokja nasi murah ada karena beliau kan kondisi sosial ekonominya waktu itu ya, sehingga kita terpanggil untuk membuat program itu. Dibuat Pokja, orang-orang yang mau bekerja, sekelompok orang yang mau menyiapkan untuk nasi murah. Dan ini dari mana ya? Dari jemaat semuanya, dari jemaat. Tetapi orang-orang ini yang punya konsep kegembiraan melayani. Jadi prinsipnya kegembiraan melayani, jangan melayani dengan terpaksa. Gembira dalam pelayanan. Mereka bergabung, masing masa ini ngumpul. Tadi kan itu Pokja nasi murah. Tapi mungkin suatu saat, mungkin ya, di beliau ini sudah tidak butuh lagi orang nasi murah. Orang sudah bisa pada beli makan sendiri ya. Gantilah Pokja yang lain gitu ya. Nggak harus ada. Itu bedanya. Jadi apa namanya? Jadi pendekatan kelompok kerja itu pendekatan yang sangat fleksibel, yang sifatnya fungsional, berfungsi pokoknya. Pokja yang tidak berfungsi ya. Nah, makanya ini misalnya dalam konsep ada Pokja seni budaya. Itu sebenarnya harusnya bisa berfungsi, karena itu dibutuhkan. Kor harus ada, kadang-kadang dindingnya dibisidokan, musik keroncong, lah iya, lah itu. Tapi mungkin karena tadi yang mungkin betul, atau mungkin konsep soal kebijakan ini, kalau kebijakan, gitu, gitu, pikiran kan gue misalnya orang yang nggak punya konsep ke situ ya nggak bakalan. Jadi kalau ditinggalkan, ya ora apa-apa, tetapi sebenarnya kebutuhan sumber daya yang ada itu patut difasilitasi. Kalau memang itu mendukung fungsi lain. Jadi kalau misalkan saya ini tergolong remaja, kalau saya ingin berpelayanan ke anak atau pelayanan ke ibadah, ke Pokja ibadah, ke Pokja nasi murah bahkan, itu sangat terbuka. Suara terbuka, masuk aja ke situ. Nah itu. Nah maksud pengurusnya orang-orang ini masalah ini. Nah ini yang ingin saya simpulkan puncaknya dari tayangan kali ini adalah bahwa ini bisa menjadi panggilan kita semua, bahwa bergereja itu tidak harus menunggu menjadi majelis. Bergereja tidak harus menunggu nanti jadi pendeta. Bergereja tidak harus menunggu jadi tidak perlu berjabatan apapun sebenarnya. Bahkan kita kalau punya minat dan kegembiraan melayani, ya mari. Apalagi di kondisi-kondisi saat ini, gereja sangat memerlukan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Tadi kita ngomong soal teknologi, kita pakai teknologi, gagasan di balik teknologi. Kita membutuhkan dorongan untuk bisa mengejar atau beradaptasi. Sehingga kali ini kita memanggil benar-benar bahwa mari siapa saja yang berkenan dan ingin menyumbangkan sebuah pikiran, tenaga atau gagasan-gagasan untuk membantu kita lebih maju dalam mencapai tujuan mengabarkan Injil, kenapa tidak?
Dan saya rasa disinilah yang bisa kita simpulkan. Tadi kita berbicara tentang apa itu gereja, bagaimana gereja, dan puncaknya gereja itu selalu akan memanggil siapa saja yang mau ikut ambil bagian dalam melaksanakan tugas dan panggilan kekuatan. Begitu Pak Untung, untuk kali ini saya kira pembahasan kita sudah cukup panjang. Berapa menit Pak Yohanes? Wah, 47 menit kali. Nah, mungkin di edisi yang akan datang bisa saudara-saudara sekalian mengusulkan ingin membahas apa, atau ada yang kurang jelas di tayangan yang sudah dilihat. Misalkan ini nanti kalau kita sudah rilis di Facebook atau rilis di YouTube, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau ingin mengusulkan topik apa, silahkan dalam komen atau melalui platform grup WA bisa disampaikan kepada kami. Nah, kami mengucapkan terima kasih Pak Untung, terima kasih Pak Yohanes, dan selamat sore untuk rekan-rekan yang ada di luar sana. Semoga sehat, semoga tetap bisa melaksanakan kegiatan meskipun harus di rumah, tetap produktif, dan mari mengingat